Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham dari sektor gas dan minyak bumi. Ada Medco, kemudian ada ESA. Selain dua saham itu, saya juga akan memberikan review tambahan atau review lanjutan untuk Pegas yang kemarin sudah saya analisa dan hari ini sudah masuk ke area TP pertamanya. Akankah dia melanjutkan kenaikan atau sebaiknya taking profit? Simak video ini sampai selesai. Buat kawan-kawan yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada Medco Energi Internasional Tbk atau MEDC, ya. Biasanya dipanggil Medco seperti itu. Untuk Medco sendiri hari ini atau tanggal 26 Agustus 2022 mengalami kenaikan ya hampir 8% atau lebih tepatnya 7,74% ke level 835 atau naik 60 poin ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek karena harga minyak yang terus mengalami kenaikan, ini menjadi sentimen positif untuk saham-saham dari sektor minyak bumi dan gas. Nah, ini juga tercermin dari saham Medco ya. Harga untuk saham Medco sendiri ini dia mencoba retest dari resistennya di level psikologis di 800 ya. Sekarang ditutup di 835. Kemudian kalau teman-teman cek secara volume ya, volumenya cukup tinggi, menunjukkan dia ada potensi confirm break dari level resisten 800 seperti itu. Tetapi perlu teman-teman cek di sini adalah shadow-nya cukup panjang ya. Dia sempat membentuk high-nya di 920 tapi ditutup di 835. Kalau dilihat secara tren ini masih strong uptrend ya. Karena garis EMA 50-nya ada di sekitar 630 635 sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 585 600. Di area sana. Volume tadi sudah saya jelaskan cukup tinggi, kemudian garis MACD juga mengarah ke atas, mengindikasikan ada dorongan belinya cukup kuat. Apakah ada akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya ya. Ini untuk saham Medco hari khusus tanggal 26-nya sendiri kita coba lihat. Ini ada akumulasi ya oleh MG, ZP, BK, GA, GR seperti itu. Harga rata-rata di 865, 850, rata-rata 850-an ya. Kalau posisi 850-an ini sudah floating loss ya. Sudah floating loss seperti itu. Nah, kalau teman-teman saya coba cekkan 1 minggu ke belakang apakah ada akumulasi. Untuk tanggal 22 sampai tanggal 26 ya, ini ada akumulasi oleh MG, ZP, BK, IF, GR seperti itu. Harga rata-rata ya kalau teman-teman cek di sini di under 790 ya. Di under 800 sebenarnya dia sudah floating profit seperti itu. Nah, apakah teman-teman bisa entry sekarang? Kalau saya lihat secara bijaknya sih sebenarnya kenaikannya sudah cukup tinggi seperti itu. Tetapi karena sentimen positif bahwa harga minyaknya masih naik, kemudian pengaruhnya apa sih kalau harga minyaknya naik? Kalau harga minyak dunia naik, kemudian harga jual untuk produk Medco-nya ini, energi atau minyak buminya ini kan otomatis harganya lebih tinggi. Sehingga laba yang dihasilkan dari Medco itu akan jauh lebih besar. Nah, dengan laba yang dihasilkan lebih besar, maka nanti pada akhirnya para pemegang saham itu akan mendapatkan dividen yang lumayan besar karena kinerjanya dari emiten-emiten minyak bumi dan gas itu mengalami kenaikan seperti itu. Nah,
Apakah bijak untuk entry sekarang? Teman-teman bisa manfaatkan untuk momentumnya dengan catatan, menurut saya kalau saham Medco ini masih berada di atas level 800 ya, di atas resisten 800, confirm breakout, teman-teman bisa spekulasi buy di sana untuk target resisten yang pertama di level 900-nya. Kenapa? Sempat tersentuh tetapi dia turun kembali ya, seperti itu. Jadi potensi 830 lah, 800 sampai 830 area buy-nya untuk target di 900-an, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya bagaimana? Untuk teman-teman yang sudah punya bisa hold saham ini selama masih berada di atas level 800, teman-teman bisa hold saja, masih oke. Atau kalau teman-teman takut, pasang trailing stop. Ya, seperti itu. Kalau saya pribadi selama harganya di atas garis EMA 50, kemudian di atas resisten cukup kuat yang sekarang menjadi support ya di level 800, maka menurut saya cukup di hold saja, seperti itu. Itu untuk Medco. Kita lanjut ke saham kedua, ada ESA Surya Esa Prakasa ya. Ini juga minyak bumi dan gas, seperti itu. Untuk ESA sendiri hari tanggal 26 Agustus 2022 juga mengalami kenaikan ya, 6,11% ke level 1215 atau naik 70 poin, seperti itu. Nah, untuk ESA sendiri ini masih mencoba breakout dari level yang tadinya support sekarang menjadi resisten ya di area 1200. Walaupun penutupannya di atas di sekitar 1215, tetapi body candle masih menyentuh, volumenya relatif cukup tinggi, cuman belum bisa dikatakan dia breakout ya. Ada potensi, cuman belum seconfirm Medco, seperti itu. Nah, bagaimana buat teman-teman? Apakah bisa hold? Kalau dilihat secara tren, ini cenderungnya sudah uptrend kembali ya, karena berada di di atas garis EMA 50-nya. Garis EMA 50-nya ada di sekitar 1025, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 835. Posisi garis EMA 50 di atas garis EMA 200 menunjukkan dia uptrend ya. Seperti itu. Kemudian volume cukup meningkat ya dari sebelumnya, cukup konsisten meningkat. Mungkin teman-teman bisa pantau, jadikan ke watchlist. Kalau seandainya saham ESA ini mampu breakout dari level 1200, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target di 1400 sampai dengan 1600 area resisten, seperti itu. Nah, kalau buat teman-teman bagaimana? Apa yang sudah punya bagaimana? Kalau teman-teman mungkin yang sudah punya di area 1000, 1050, under 1100, apa yang harus dilakukan? Teman-teman bisa hold saja saham ini selama dia mampu break dari level 1200-nya. Tetapi kalau seandainya dia gagal break dari level 1200, ada potensi dia akan menyentuh support kembali di area 1020, 1030 sampai dengan level psikologis di 1000 di area sana. Lebih baik teman-teman bisa manfaatkan untuk taking profit jangka pendek ya. Taking profit di area 1200-an. Kemudian tunggu kembali di level 1000, 1030, 1025, is okay. Seperti itu. Itu bisa dilakukan kalau dia gagal break ya, seperti itu. Kalau dia mampu break ya hold saja saham ini, seperti itu. Kemudian kita coba cek broker summary-nya ya dari saham ESA, apakah dalam satu minggu ini ada akumulasi atau tidak. ESA dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 dengan 26 dengan value net jelas ada akumulasi oleh kaset, SQ, CC, YU, LG. Harga rata-rata kalau teman-teman cek di sini 1000 sampai dengan 1100. Kalau dilihat pun misalnya kita pakai 1100, ini sudah floating profit walaupun mungkin sekitar 3 sampai 5% ya. Seperti itu. Jadi condongnya masih ada kemungkinan dia diangkat kembali. Yang perlu teman-teman cermati, apabila dia mampu breakout dari level 1200, teman-teman bisa buy on breakout di area sana.
Atau kalau seandainya dia tidak mampu bertahan, turun kembali, teman-teman yang sudah punya bisa TP, tunggu kembali di bawah, seperti itu. Setelah kita bahas dua saham ini ya, ada Medco dan ada ESA, saya juga akan memberikan review tambahan untuk Pegas atau perusahaan gas negara TBK. Yang kemarin sudah saya sempat buatkan video analisa bahwa ada potensi untuk saham Pegas ini mampu breakout dari level 1800-nya, dan hari ini tanggal 26 dia mampu breakout dengan volume cukup tinggi ya, naik 6,3% ke level 1940, bahkan menyentuh level tertingginya di area 1990 ya, hampir di level 2000-an, seperti itu. Bagaimana potensinya? Kalau teman-teman yang mengikuti video analisa saya sebelumnya, spekulasi buy di area 1800, pertimbangkan TP di area 1900-an, saya ucapkan sudah selamat ya, sudah floating profit, seperti itu. Nah, buat teman-teman apakah bisa entry sekarang? Kalau dilihat secara candle, ini volumenya spike ya, tinggi, kemudian body candlenya cukup solid, sayangnya shadow atasnya dia tinggi ya, sempat menyentuh resisten 1990 hampir di area 2000. Nah, pertanyaannya apakah dia melanjutkan kenaikan atau dia akan retest dulu 1800-nya? Kan ini kan sudah dia break, kemungkinan akan melanjutkan kenaikan atau dia retest dulu, seperti itu. Kalau dilihat secara volume kemudian garis MACD, ini ada potensi dia akan melanjutkan kenaikan, seperti itu. Posisinya sudah strong uptrend, sudah mampu break dari resisten 1800-nya, seperti itu. Kita coba cek konfirmasi ke broker summary-nya ya. Pegas khusus untuk tanggal 26-nya sendiri apakah disertai akumulasi? Untuk Pegas tanggal 26 ada akumulasi ya oleh MG, OD, CS, LG, BB, seperti itu. Harga rata-rata di 1900 ya, 1900-an, 1900 berarti dia sudah floating profit, seperti itu. Kita coba tarik mundur di 1 minggu ya, masih ada akumulasi oleh MG, BB, OD, BK, CC, aset, seperti itu ya. Jadi selama dia ada akumulasi dan belum di taking profit ya, mulai jualan, maka ada potensi Pegas ini confirm break dari level 1900 dan mencoba kembali ke resisten level psikologis ya di 2000, seperti itu. Apakah teman-teman bisa entry sekarang untuk fast trade atau memanfaatkan momentum? Masih mungkin, tetapi tunggu saja kalau dia misalnya mampu tertahan di level 1900, maka teman-teman baru bisa spekulasi buy ya untuk target di 2000. Tetapi kalau dia misalnya ada tanda-tanda mulai overnya ditebelin ya, overnya dipenuhi terus, teman-teman jangan entry dulu, tunggu aja kembali di area 1800. Kalau dia misalnya retest kembali 1800, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness-nya, seperti itu. Target masih tetap di 1900 sampai dengan level 2000, seperti itu. Tetapi kalau seandainya dia tidak dikasih koreksi, digas lagi, maka potensi teman-teman untuk entry bisa, tetapi harus lebih disiplin cut loss. Kenapa? Karena sudah mencapai di area resistnya ya, seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan dari saham-saham minyak bumi dan gas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah